Oke, halo. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau selamat pagi ya, dimanapun teman-teman berada ya, atau kapanpun teman-teman melihat video ini. Good morning, good afternoon, and good evening. Oke, di video ini kita akan coba membahas tentang past perfect tense ya, past perfect tense. Saya akan coba kasih lihat beberapa contoh kalimat past perfect tense ya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam lagi ya tentang apa itu past perfect tense. Saya akan coba langsung kasih lihat layar ya di sini. Oke, ini dia. Past perfect tense. Apa itu past perfect tense? Uh, Biasanya kita pakai past perfect tense itu kalau kita menjelaskan um, kejadian ya yang sudah terjadi sebelum kejadian lain terjadi. Agak ini bahasa ininya ya, bahasa bebas, terjemahan bebas saya ya. Jadi pas ya, pas itu artinya sudah lampau ya, sudah lalu ya, berarti kejadiannya sudah lalu ya. Tapi kita ingin menjelaskan suatu kejadian yang terjadi sebelum kejadian lain terjadi, ya gitu ya. Tapi konteksnya ini di masa lalu ya, sudah nggak terjadi lagi saat kita kasih informasi ini ya. Nah, contoh bahasa Indonesianya ya, kita bahasa Indonesianya dulu ya, nanti habis itu kita ke bahasa Inggris ya. Contohnya gini, misalnya dulu ya, ini kan pas ya, konteksnya berarti dulu ya. Eh, Waktu dulu saya, sorry, atau misalnya gini, teman saya, oke, eh, sudah punya motor sebelum saya punya rumah. Nah, gitu. Jadi konteksnya ini eh, teman saya itu dulu ya sudah punya motor ya sebelum saya punya rumah. Jadi saya sekarang sudah punya rumah ya. Tapi sebelum saya punya rumah itu teman saya sudah punya motor duluan. Nah, jadi ini konteks dari past perfect tense atau salah satu eh, konteks ya dari past perfect tense. Oke, lalu kita akan coba lihat versi bahasa Inggrisnya ya. Nah, untuk mau lihat versi bahasa Inggrisnya, ada hal penting yang kita harus tahu ya untuk membuat kalimat dalam past perfect tense ini, yaitu bentuk-bentuk kata kerja. Oke, bentuk-bentuk kata kerja. Misalnya, saya akan buat tabelnya ya. Jadi dalam bahasa Inggris kata kerja ada 3 bentuk ya. Bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga ya. Jadi gini. Saya sebutkan verb one, kayak gini ya. Ini bentuk pertamanya, verb two. Bentuk kedua ya, lalu verb three. Oke, bentuk ketiga. Oke, atau bisa beberapa orang ada yang bilang bentuk pertama ini present, bentuk present. Ini ya bentuk present, artinya dalam bentuk present tense ya dipakainya ya. Ini past ya, bentuk kedua ini past, artinya di masa lalu ya. Uh, Simple past. Lalu bentuk ketiga ini disebut juga past participle ya. Tapi kita nggak usah pusingin itu ya di video ini. Kita lihat aja langsung contohnya. Misalnya kata kerja apa ya? Misalnya makan ya, eat ya, eat. Bentuk keduanya ate. Oke, sudah makan ya. Ketiganya eaten. Oke. Ups, jangan pakai huruf besar ya.
Eh, lalu contoh lain misalnya, em, ini kok jadi huruf besar terus ya. Contoh lain misalnya apa ya, go. Oke, go. Nah, lalu ini, sorry, jadi huruf besar lagi nih. Misalnya dari go, pergi ya. Keduanya when ya. When, lalu ketiganya gone. Oke. Hmm. Lalu ini apa lagi ya? Oh, buy. Membeli ya, buy. Hmm, lalu buy, setelah itu bought ya. Nah, membeli ya. Yang ketiganya bought juga. Oke, sama. Artinya sama-sama membeli ya, membeli, membeli, membeli. Cuma konteks kalimatnya beda tergantung waktu terjadinya ya, kejadian itu. Oke, saya kasih satu lagi contoh ya untuk apa ya? Misalnya kayak kasih contoh, misalnya apa ya, oh ya teman-teman. Oh ya ya, oke. Menulis, menulis. Oke, right. Oke, oke. Lalu menulis. Bentuk keduanya wrote. Bentuk ketiganya written. Oke, nah itu dulu ya. Hanya sekedar contoh aja ya. Nah, lalu pola past perfect tense itu ya, ada polanya ya, yaitu diawali oleh subjek ya. Setelah subjek, maksudnya pelakunya ya, pelakunya siapa ya. Lalu kita ikuti dengan had ya. Had, lalu kata kerja bentuk ketiga. Oke, kerja bentuk ketiga. Lalu setelah itu keterangan apa gitu tambahan ya. Tapi yang paling penting ya, yang teman-teman paling penting harus hafal atau harus ingat ya. Ini subjek plus had plus kata kerja bentuk ketiga ya untuk past perfect tense. Lalu apa saja sih subjek itu ya? Subjek itu apa aja? Kita bisa ini kita lihat lagi ya. Nah ini saya kasih contohnya misalnya pelakunya siapa I ya atau they atau we ya. Sorry, I itu saya, they itu mereka ya, we itu kami atau kita ya. Lalu misalnya orang ketiga dia ya, dia ya, he itu laki-laki, dianya laki-laki itu she dia perempuan atau it ya atau siapa ya, misalnya hewan ya gitu ya. Tapi saya lupa di sini you ya. Nah, di sini you you. Oke, oke, saya buatkan gini. Nah, nah, siapapun pelakunya atau ya siapapun pelakunya ya, entah I atau they atau we, you, he, she atau it, nggak jadi masalah. Tetap diikuti oleh kata had ya. So I had, they had, we had, you had, he had, she had, it had. Nah, it ini biasanya diganti kalau misalnya binatang seperti the cat, the dog, okay, the rabbit, okay, dan seterusnya. Nah, ini kata kerjanya kita pilih apa ya, teman-teman ya? Misalnya kita pilih misalnya buy ya, membeli ya. Jadi buy ini kata kerja bentuk ketiganya mana nih? Ini kan buy membeli ya. Kita pilih yang ke bentuk ketiga. Oh, yang ini. Nah, yang ini nih, bought ya. Jadi bought gini ya, bukan buy tapi bought. Jadi I had bought ya. So they had bought.
We had bought, you had bought, oke, you had bought, he had bought, she had bought, oke. Tapi kalau it kayaknya nggak bisa membeli ya, hewan nggak bisa membeli, jadi saya nggak pakai contoh itu ya. Oke, Em, saya sudah membeli ya ibaratnya. Kalau I had bought, you had bought, kamu sudah membeli. Tapi ini kalimatnya kurang lengkap ya, kurang lengkap. Tapi secara struktur ini sudah tepat ya. Ini bentuk past perfect tense. Lalu kita buat contoh kalimatnya yang agak lengkap sedikit ya. Tapi saya akan buat yang sederhana ya, supaya gampang dimengerti. Misalnya saya ya. Jadi konteksnya ini pas ya, setelah udah lampau ya. Jadi ini dulu, jadi konteksnya dulu ya. Dulu saya dulu sudah membeli eh, motor ya. I had bought a motorcycle. Nah, ini dah apa contoh kalimat past perfect tense. I had bought a motorcycle. Oke, saya dulu sudah membeli motor ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, biasanya kayak gini ya. I had bought a motorcycle before, oke, misalnya my father bought a house. Oke, ini my-nya harusnya huruf kecil ya, capital itu saya buat ini huruf kecil M-nya. Jadi gini, jadi saya ya sudah membeli sepeda motor sebelum my father itu ayah saya, before my father bought a house, sebelum ayah saya membeli rumah, atau before my father had a house, atau begini. Oke, atau ini my father-nya diganti nggak apa-apa, before misalnya oke, sama I had bought a motorcycle before I had a house. Oke, jadi sebelum saya punya rumah, saya sudah beli motor duluan, ya gitu. Jadi situasinya sekarang saya sudah punya rumah ya, tapi dulu ya sebelum saya punya rumah, saya udah beli motor duluan. Jadi konteksnya itu ya, itu past perfect tense. Salah satu penggunaan past perfect tense ya. Lalu bagaimana, sekarang kita lihat bagaimana kita membuat pertanyaan ya. Pertanyaan dalam bentuk past perfect tense. Pertanyaan. Pertanyaan. Oke. Berarti kita kita lihat lagi slide selanjutnya, pertanyaan. Nah, kalau dalam pertanyaan kalau membuat pertanyaan, saya kasih contoh yang ini aja ya, pertanyaan yang jawabannya yes, no ya, untuk mempersingkat waktu. Yes, no. Jadi polanya untuk buat pertanyaan, had, lalu subjek, untuk kata kerja bentuk ketiga ya. Ini kalau pertanyaan, ini tentunya kasih keterangan apa ya, tanda tanya. Itu pertanyaan. Ingat kalau positif kan positif begini nih, subjek ya, had, kata kerja bentuk ketiga ya. Nah, kalau untuk kalimat pertanyaan dirubah posisinya had dulu ya, jadi subjek. Oke. Oke, subjeknya apa kita lihat? Oh, oke, lihat subjeknya apa kira-kira nih.
Misalnya, oke, saya pakai you ya, oke, you ya. So add you, finish, sorry, nggak pakai finish ya. Ini kata kerja untuk ketiganya apa kita lihat contohnya yang sudah ini aja ya, sudah saya kasih contohnya ya. Oh, oke, buy. Oh, buy ini sudah buy. Kita pakai buy ya. Pakai contoh yang sama. So had you bought a motorcycle? Oke. Tapi ini masih belum lengkap. Before your father had a house atau before you had a house, oke. Nah, ini konteksnya jadi lebih tepat ya, lebih lebih jelas ya. Jadi dulu, apakah kamu sudah membeli motor sebelum kamu punya rumah ya? Tapi kalau dalam bentuk ini juga nggak apa-apa. Nah, had you bought a motorcycle? Nah, ini bentuk past perfect tense. Ya, ini juga nggak apa-apa. Lalu bagaimana bentuk kalimat negatifnya ya? Nah, bentuk kalimat negatifnya. Oh, sebelum masuk kita negatif ya. Jadi teman-teman ya, subjeknya ini ya nggak jadi masalah ya. Subjeknya I, they, you, we, he, she, it ya. Tetap ya had ya, tetap had. Jadi ini tetap had. Jadi nggak masalah. Ini saya ganti misalnya had he bought a motorcycle atau had she bought a motorcycle, oke? Tetap ya polanya. Lalu bagaimana kalau negatif? Kalau negatif hampir mirip dengan positif ya. Subject plus had ya, had-nya gue geser lagi ya. Tambah not ya. Lalu kita kerja bentuk ketiga. Lalu keterangannya ya. Nah, gitu. Negatif. Oke, saya akan pisahkan di sini. Contohnya, she had not bought a motorcycle. Jadi dia dulu nggak nggak membeli motor dulu. Oke, nah, oke. Jadi nggak jadi masalah juga si subjeknya atau pelakunya siapa ya. Nah, dari sini pelakunya siapa? I, they, we, you, he, she. Ya, nggak jadi masalah, tetap polanya sama. Oke, kayak misalnya I had not bought a motorcycle atau you had not bought a motorcycle. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris, dalam percakapan biasanya dipakai dalam percakapan. Had not itu biasanya disingkat jadi hadn't. Oke. Nah, ini ya, si had not ini biasanya disingkat jadi hadn't. Oke. Atau nggak disingkat juga nggak masalah ya. Gitu. Oke. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya, teman-teman ya. Oke, sekian dulu video singkat dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.